Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Edutektif bareng saya Agus Priyatna. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang super keren dan ada di dalam kepala kita masing-masing. Penasaran? Ya, tenang-tenang. Oke, kita bahas ya. Pernah nggak sih kalian dengar kata neuroplastisitas? Duh, kok susah banget ya gitu. Kedengarannya susah banget gitu. Tenang, tenang. Jangan pusing dulu. Jadi, neuroplastisitas itu sebenarnya cuma nama keren untuk sesuatu yang luar biasa di otak kita. Bayangkan gini, otak kita tuh kayak adonan mainan plastisin gitu. Kalian tahu kan, adonan plastisin itu kan bisa dibentuk jadi apa aja. Nah, bisa jadi mobil-mobilan, bisa jadi boneka, bisa jadi kue, atau bahkan monster-monsteran gitu kan. Nah, otak kita juga begitu. Dia itu bisa berubah dan beradaptasi. Nah, cuman dulu orang-orang dewasa mikir kalau otak itu setelah kita lahir dan tumbuh besar, ya udah gitu. Bentuknya gitu-gitu aja. Gak bisa diubah lagi gitu. Padahal ternyata itu salah. Otak kita itu fleksibel banget, kayak plastisin tadi. Jadi neuroplastisitas itu secara sederhananya kemampuan otak kita untuk berubah, membentuk sambungan baru, dan mengatur ulang dirinya sendiri. Nah, keren bukan? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih otak kita tuh bisa berubah gitu? Jawaban yang gampangnya, karena kita selalu belajar hal-hal yang baru. Setiap kali kalian belajar bersepeda, belajar main gitar, belajar membaca buku, atau bahkan belajar cara main game baru. Nah, otak kita itu lagi kerja keras. Dia bikin jalan baru tuh di otak kita. Kayak jalan tol di dalam otak. Jalan-jalan ini namanya jalur saraf atau koneksi saraf. Misalnya, pas pertama kali kalian belajar nulis huruf A. Nah, tangan kalian mungkin akan kaku gitu. Terus mikir keras banget. Tapi kalau kalian terus latihan nulis A, lama-lama tangan kalian jadi lancar kan? Nah, nggak perlu mikir keras lagi. Itu karena otak kalian lagi bikin jalan tol yang mulus. Yang mulus banget tuh buat nulis huruf A. Jadi semakin sering kalian pakai jalan tol itu, maka semakin kuat dan cepat jalurnya. Nah, otak kita itu punya miliaran sel kecil. Kita sebut namanya itu neuron. Nah, bayangkan neuron itu kayak bintang-bintang di langit yang sangat banyak. Nah, neuron-neuron ini bisa saling ngobrol, kayak kalian lagi ngobrol sama teman. Cara mereka ngobrol itu dengan bikin sambungan. Namanya sinapsis gitu. Nah, setiap kali kalian belajar sesuatu yang baru, neuron-neuron ini bikin sinapsis baru atau bikin sinapsis yang sudah ada jadi makin kuat. Nah, ibaratnya itu mereka bikin jembatan baru lah atau menguatkan jembatan yang sudah ada biar mereka bisa ngobrol lebih cepat dan lebih baik. Jadi, kalau kalian sering baca buku, otak kalian makin banyak bikin jembatan untuk membaca. Kalau kalian sering main musik, ya otak kalian makin banyak bikin jembatan untuk suara dan gerakan jari. Otak kita itu super sibuk juga gitu kan. Nah, terus apa sih gunanya punya otak yang bisa berubah-ubah ini? Ya tentu banyak banget dong. Kalau kamu masih gak percaya, mungkin kamu harus dicek nih. Apakah benar-benar bercanda atau enggak nih pertanyaan seperti itu. Enggak. Ini bercanda sih. Oke, lanjut aja ya. Jadi kembali ke topik, apa sih gunanya gitu? Ya, pertama ya kita ya semakin cerdas atau semakin pintar nih. Karena
otak bisa terus belajar dan bikin sambungan baru. Kita jadi bisa belajar hal-hal baru terus-menerus. Dari bayi yang cuma bisa nangis, sampai kita bisa lari, baca hitung, bahkan main video game ya, mabar gitu. Nah, kemudian yang kedua nih, bisa perbaiki diri atau recovery, asik. Kalau ada bagian otak yang kurang berfungsi, otak kita kadang bisa mencari jalan lain atau melatih bagian otak yang lain biar bisa menggantikan tugasnya. Keren bukan? Otak itu hebat dalam mencari solusi. Kemudian yang ketiga nih, membantu kita beradaptasi. Ya, dunia ini selalu berubah. Ada hal-hal baru yang harus kita pelajari. Nah, otak kita yang fleksibel ini bantu kita buat nggak kaget dan bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Otak kita sudah hebat, tapi kita juga bisa bantu dia jadi makin hebat lagi. Gimana caranya? Sederhana teman-teman. Kita bisa melakukan belajar hal yang baru. Jadi jangan takut mencoba hal yang baru. Seperti belajar bahasa baru, belajar masak, belajar bikin kerajinan tangan atau belajar main alat musik. Semakin banyak hal baru yang kita pelajari, semakin banyak jalan tol baru yang dibuat di otak kita. Kemudian olahraga pun penting. Bergerak itu nggak cuma bagus buat badan, tapi juga buat otak. Olahraga bikin otak kita tuh jadi sehat dan kuat. Nah, makan makanan yang sehat juga harus diperhatikan. Otak kita tuh butuh nutrisi yang baik, sama kayak tanaman butuh air dan sinar matahari. Makan sayur, buah, dan makanan sehat lainnya gitu. Kemudian yang sering disepelekan, yaitu tidur yang cukup. Waktu kita tidur, otak kita lagi beres-beres nih, dan menguatkan semua yang sudah kita pelajari seharian. Jadi tidur yang cukup itu penting banget teman-teman. Kemudian, nah ini juga kita harus bermain dan bersosialisasi nih. Bermain sama teman-teman dan ngobrol bareng juga bagus buat otak. Itu melatih kita berpikir dan berinteraksi begitu. Nah jadi ingat ya teman-teman, otak kita itu super keren. Dia bukan cuma sekedar organ di kepala kita, tapi dia itu otak yang ajaib, yang bisa berubah, tumbuh, dan jadi makin pintar setiap hari. Dengan rajin belajar, olahraga, makan makanan sehat, dan tidur yang cukup, kalian sudah membantu otak kalian jadi makin hebat. Jadi, sampai di sini dulu ya obrolan kita tentang neuroplastisitas ini atau otak ajaib kita. Nah, semoga kalian jadi lebih semangat lagi buat belajar hal-hal yang baru dan jangan lupa dengerin episode kita selanjutnya ya.